Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Selidia Junita akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkapnya. Ya baik, kita ke informasi utama pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi kepada 15 WNI yang berada di perbatasan konflik Thailand dan Kamboja. Sufmi Dasko berharap keadaan di perbatasan dapat segera membaik, terlebih negara Kamboja sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Thailand. Sebanyak 15 warga negara Indonesia berada di perbatasan negara Thailand dan Kamboja. Hal ini menjadi kekhawatiran dengan adanya konflik yang memanas sehingga menimbulkan beberapa korban yang tewas. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko memastikan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di wilayah tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Dasko mengatakan pemerintah kini masih melihat perkembangan konflik kedua negara tersebut sebelum nantinya dilakukan evakuasi WNI. Pasalnya, negara Kamboja bersepakat untuk gencatan senjata dengan Thailand usai Amerika Serikat dan Malaysia menyerukan perdamaian. Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif dan komunikasi kepada warga negara kita di sana. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi. Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik dan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata, kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada. Informasi selanjutnya, pimpinan DPR RI menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN yang sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menegaskan agar negara-negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, saat ini simulasi. Nah, ini dia yang lagi viral pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi terkait perkembangan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru usai tewas terlilit lakban di kepala. Sufmi Dasko menyebut bahwa Komisi 3 DPR telah meminta kepolisian dapat melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih mengusut kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pasalnya kasus tersebut menjadi tanda tanya usai ditemukan tewas dalam keadaan kepala terlilit lakban. Oleh karena itu, pihak kepolisian masih terus melakukan berbagai upaya gelar perkara untuk menemukan penyebab dari kematian diplomat Kemenlu. Bahkan Komisi 3 DPR juga meminta kepada pihak kepolisian
untuk dapat melaporkan hasil penyelidikan kasus kematian tersebut. Saya nggak tahu ya, tapi ini teman-teman di Komisi 3 itu juga sudah meminta laporan kemajuan perkara kepada pihak kepolisian. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun flyover Latu Menten, Jakarta Barat disambut baik anggota DPRD DKI Jakarta. Pembangunan flyover ini merupakan langkah strategis mengurangi kemacetan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Berarti ini sesudah pintu tol ya? Iya. Kalau ini turun di mana nih? Sebelum flyover Grogol. Setelah sempat melakukan peninjauan ke lokasi, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan jalan flyover Latu Menten di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Nantinya flyover sepanjang 380 meter ini menghubungkan Jalan Grogol menuju Tubagus Angke tanpa melintasi perlintasan kereta stasiun Grogol. Pembangunan flyover ini merupakan langkah strategis mengurangi kemacetan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth mengatakan, proyek pembangunan flyover Latu Menten ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat saat dirinya melakukan reses di daerah Grogol, Jakarta Barat. Kenneth juga mengatakan banyak warga yang mengeluhkan kemacetan yang cukup parah di daerah Grogol pada pagi dan sore hari akibat seringnya kereta melintas. Dilaksanakan. Memang sebelumnya saya udah ngecek juga kan. Saya bawa gambar, saya minta dari bidang jalan jembatan. Saya mau lihat gambarnya. Saya juga udah dikasih gambarnya. Ya, saya minta tahun depan dikerjain. Nah, memang kalau itu saya tahu betul. Karena memang saya yang dorong. Yang Latu Menten. Jadi dua arah kan. Jadi harapan saya, diharapkan dengan adanya flyover tersebut, nantinya masyarakat tidak lagi merasakan kemacetan di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan telah meminta Komisi 1 DPR RI untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Perang Kamboja Thailand, Bang, yang lagi memanas. Dari pimpinan DPR menanggapinya bagaimana, apakah ada desakan buat segera evakuasi WNI di sana? Ya, yang pertama, Dasko mengaku sudah menginstruksikan Komisi 1 DPR RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dasko menyebut komunikasi yang akan terjadi antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah akan dilakukan dalam bentuk berdialog secara langsung ataupun mengundang pemerintah untuk menyampaikan persoalan data-data tersebut. Perihal tersebut dirinya sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, kami sudah minta kepada Komisi 1 untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah, baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang, agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kerjasama dalam pengelolaan data dengan Amerika Serikat adalah bagian dari negosiasi kesepakatan tarif resiprokal. Dirinya juga memastikan teknis pengelolaan akan mengikuti aturan main Indonesia. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya akan ada informasi. Puan ingatkan perlindungan data pribadi terkait transfer data RI Amerika Serikat. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi transfer data pribadi sebagai salah satu poin dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Puan menilai pemerintah harus bisa melindungi data pribadi warga negara Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Hal ini disampaikan DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers setelah menggelar rapat paripurna ke-25 dan penutupan masa sidang keempat tahun 2025 yang menekankan pada perlindungan dan batas-batas terkait data pribadi warga negara Indonesia. Pemerintah melalui kementerian harus menjelaskan apakah data pribadi warga negara Indonesia sudah terlindungi. Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bicara soal selebgram Arnold Putra bisa bebas dari tahanan otoritas Myanmar. Dasko mengatakan Arnold dan keluarga mendatangi pimpinan DPR RI. Selebgram Indonesia Arnold Putra sempat ditahan otoritas Myanmar beberapa waktu lalu. Kini Arnold sudah bebas dan kembali ke tanah air. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan DPR RI untuk membebaskan Arnold Putra. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerangkan Arnold Putra mendatangi pimpinan DPR RI, menyampaikan rasa terima kasih karena DPR RI dan pemerintah melakukan berbagai upaya membebaskannya hingga bisa kembali ke Indonesia. Saat datang ke DPR RI, Arnold menceritakan keadaan yang dialaminya selama menjadi tahanan otoritas Myanmar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dengan pihak otoritas Myanmar sehingga berhasil memulangkan Arnold. Yang bersangkutan beserta orang tuanya menyampaikan rasa terima kasih karena ada dorongan dari DPR kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, agar bisa secepatnya melakukan upaya-upaya untuk melakukan komunikasi dalam rangka membebaskan yang bersangkutan, dan alhamdulillah apa yang dilakukan pemerintah itu berhasil, dan saudara Arnold banyak bercerita tentang bagaimana keadaan pada saat dia ditahan demikian. Tim Liputan, Berita Nasional TV. MPR RI, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile Justisia Half Marathon akan menggelar kompetisi lari nasional pada Minggu 31 Agustus 2025. Justisia Half Marathon 2025 namanya. Kompetisi ini diharapkan bisa meningkatkan minat olahraga. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025 resmi meluncurkan kompetisi lari nasional guna memadukan semangat olahraga, kebangsaan, dan kolaborasi lintas institusi. Dan silakan alihkan perhatian Anda di layar yang ada di belakang. Ladies and gentlemen, inilah dia MPR RI, FHUI, PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025. Rencananya, event Justisia Half Marathon 2024 akan diselenggarakan pada Minggu 31 Agustus 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno pada Kamis 24 Juli 2025. Edi mengatakan olahraga merupakan bahasa universal, tidak mengenal latar belakang, agama, dan pandangan politik. Lebih jauh, Edi berharap kegiatan Justisia Marathon ini bisa berjalan dengan meriah dan bisa dihadiri lebih dari 6.000 peserta maraton. Kami berharap bahwa Justisia Marathon ini bisa menjadi sebuah perhelatan tahunan yang diselenggarakan oleh MPR bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti ILUNI FHUI, dan bisa mempertemukan semua kelompok masyarakat di bawah banner olahraga, dalam hal ini adalah Half Marathon. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang akan membawa animo masyarakat yang saat ini sedang tinggi-tingginya untuk melakukan kegiatan maraton, lalu dipersatukan di sini di bawah rumah kolaborasi, yaitu MPR RI. Justisia Half Marathon 2025 terbagi dalam 3 kategori lomba, yakni 5.000 meter, 10.000 meter, dan 21.000 meter, melintasi rute jalan-jalan utama Jakarta. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat. MPR ini adalah rumah rakyat. Kami berharap dengan membuka akses untuk para pelari maraton ini bisa untuk seluruh masyarakat bisa masuk ke gedung MPR tanpa demo, Pak. Jadi kalau biasanya demo dulu baru boleh masuk. Nah, kalau sekarang kita buka seluas-luasnya, yang target kita 6.000 ya.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyampaikan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat merasakan rumah rakyat karena kegiatan berlangsung di gedung MPR, DPR, DPD RI. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Silakan untuk diabadikan momen. Justisia Half Marathon 2025 atau lomba lari tingkat nasional resmi diluncurkan. Diharapkan ada 6.000 peserta mengikuti lomba maraton. Kegiatan ini menurut CEO of 20 Feet Group, Novi Estianto, menjadi agenda rutin tahunan MPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Chief Operating Officer atau CEO of 20 Feet Group, Novi Estianto, menyebut peluncuran Justisia Half Marathon 2025 diselenggarakan MPR RI berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile Justisia Half Marathon, merupakan bentuk pengalaman sportainment yang inklusif dan menyenangkan. Lebih jauh, Novi menerangkan Justisia Half Marathon 2025 merupakan tahun kedua diselenggarakan. Tahun sebelumnya digelar untuk merayakan 100 tahun kiprah pendidikan hukum di Indonesia, diikuti 3.500 peserta. Di tahun ini, Novi berharap kegiatan ini bisa diikuti lebih dari 6.000 peserta. Event ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dan diputuskan akan menjadi agenda tahunan MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Justisia Half Marathon 2025 terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 5 km, 10 km, dan 21 km. Melintasi Jalan Jakarta. Lokasi start dan finish dilakukan di halaman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Kita akan membuat sebuah pengalaman baru sportainment dan festival karena Respect Day-nya kita akan coba perpanjang tambahan event festival sportnya selama 4 hari dan kita akan lakukan itu di Menteng Prada, sebuah lokasi baru yang akan kita jadikan sebuah destinasi olahraga dan mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah langkah perubahan awal terkait dengan event Justisia Half Marathon tahun 2025. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang. Pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya. Kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ketua MPR RI siap fasilitasi program strategis Pemprov Banten. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kabar Parlemen.
Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Pemirsa, dalam kegiatannya Ketua MPR RI menggelar forum bersama Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Daerah Kabupaten, Kota, serta Forkopimda Banten. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI mendengarkan langsung berbagai keluhan dan permasalahan daerah, serta siap memfasilitasi komunikasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tidak sesuai dengan kompetensi. Kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Pendopo Gubernur Banten Senin siang disambut langsung Gubernur Banten Andra Soni dan para kepala daerah serta pimpinan Forkopimda Banten. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Ketua MPR RI menyampaikan komitmennya untuk membantu mengkomunikasikan berbagai permasalahan pemerintah daerah di Banten kepada pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai persoalan di Banten bersifat kompleks dan membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk komunikasi intensif dengan menteri terkait demi mempercepat pembangunan. Tak hanya itu, Ketua MPR RI juga menyoroti program-program unggulan Gubernur Andra Soni, seperti program Bangun Jalan Sejahtera atau Bang Andra yang menyentuh pembangunan jalan desa. Menurutnya, meski belum maksimal, program ini sudah tepat sasaran dan hanya membutuhkan proses dan kesabaran. Ketua MPR RI menyampaikan Banten merupakan provinsi yang strategis karena bersebelahan langsung dengan ibu kota. Menjaga stabilitas dan kemajuan Banten secara langsung akan memberikan dampak terhadap kondusivitas nasional. Dalam forum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turut memaparkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang telah menyentuh 811 sekolah di seluruh provinsi Banten. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kita minta saran, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, serta mendorong akselerasi pembangunan di Provinsi Banten yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Nah, selanjutnya tentang tarif ekspor nih pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto sukses menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Ini menjadi bukti diplomasi Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Bahtiar mengatakan langkah tersebut sebagai hasil dari diplomasi perdagangan yang efektif Presiden Prabowo Subianto. Penurunan tarif sebagai bukti Presiden sangat baik bernegosiasi. Kebijakan tersebut menurut Bahtiar tidak hanya menguntungkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah melindungi kepentingan nasional dan industri dalam negeri. Pada kesempatan ini, Bahtiar menilai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan mitra global seperti Uni Eropa dan BRICS turut memengaruhi posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat. Pencapaian ini merupakan langkah positif dalam memperkuat ekonomi nasional melalui diplomasi internasional yang berimbang dan strategis. Juga nggak soal di sosial media ramai yang soal kebijakan itu karena Trump menyebut bahwa mereka mendapatkan full access dan for free. Nah itu statement itu ya tentu kan harus kita cari lagi nanti apakah yang dimaksud full access itu. Tapi pasti itu seorang kepala negara harus berstatement bahwa ini negosiasi kami sudah sangat baik untuk kepentingan nasional kami. Beliau pasti akan Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Selidia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.
Jakarta.